Kita percaya pasti diberkati kita semua ya, kita akan mengalami Tuhan di tempat ini. Baru 3 orang ya, mungkin boleh salami dulu deh. Kiri kanannya boleh salami, kita sambil menunggu rekan-rekan yang lain ya. Oke, sebelum kita mau mulai mungkin kita sembah Tuhan dulu ya. Dengan lagu yang tentang bahwa Tuhan itu berbicara di hadiratnya ya. Kita akan merasakan Tuhan ya, kita akan merasakan kebaikan Tuhan ya. Kita mau mendekat kepada Tuhan. Kita percaya di hadirat Tuhan ada berkat, ada kesembuhan, ada lawatan ya. Ada hal ajaib, ada mujizat buat kita semua. Kita mau sembah Tuhan dengan lagu ini, Diam di Hadirat-Mu ya. Hadir-Mu, amin. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudus-Mu. Mari bawa kami dekat Tuhan, dekat, amin. Dalam hati ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Kita mau rasakan kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Tuhan, kami datang kepada Tuhan siang hari ini. Tuhan, kami menyembah Engkau, kami datang ke hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu kami mengalami keajaiban, kami mengalami pemulihan, kami mengalami sukacita, kami mengalami kasih yang besar yang daripada Tuhan. Kami mau menikmati itu Bapa di tempat ini. Kalau kami datang ke hadirat-Mu siang hari ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan mau berbicara, Tuhan mau bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan mau melawat kami, Tuhan mau mengubahkan kami Tuhan. Yes Tuhan, mari penuhi kami Tuhan. Penuhi hatiku. Mari kita sembah Tuhan. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, yes, dalam hati-Mu tuh, dalam hati-Mu, haleluya. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di
hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, yes, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Sekali lagi kita katakan, ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, mari kita sembah Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Oh, haleluya. Kami rindu di hadirat-Mu, Tuhan. Oh, kami rasakan kasih-Mu di tempat ini. Kami alami Engkau. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kehadiran-Mu, Tuhan. Kami percaya Kau bekerja. Yes. Oh, haleluya. Yesus. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami boleh berkumpul, beribadah Tuhan, bertemu Tuhan dengan Engkau Tuhan. Bertemu muka dengan muka Tuhan, tanpa ada penghambat di antara Engkau dan kami Tuhan. Karena darah Kristus sudah menyucikan kami 2000 tahun yang lalu. Darah Kristus sudah menebus kami Tuhan. Kami punya kebebasan, kami punya kebebasan untuk bertemu dengan Engkau Tuhan, tanpa harus dibatasi oleh apapun Tuhan. Kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh datang Tuhan, menyembah Engkau Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kami datang kepada Tuhan siang hari ini. Mari Tuhan, mari lawat setiap kami, berbicara Tuhan. Nyatakan kerinduan hati-Mu, nyatakan keinginan hati-Mu. Nyatakan Tuhan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan buat setiap kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan Engkau, kami siap untuk dilawat oleh Engkau, kami siap untuk mengalami Engkau di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, shalom Kak Elia. Shalom lagi deh. Ini belum pada datang kayaknya ya. Shalom. Oke, ada yang mau bagi berkat dulu mungkin? Daniel mau bagi berkat? Ditunjuk ya. Elia? Enggak. Kak Dini? Ada ya Kak? Boleh Kak? Enggak. Atau Junto, Bang Junto? Oke, kalau memang belum ada yang bagi berkat ya, kita mau kita mau puji Tuhan, kita bangkit berdiri dulu, nggak apa-apa ya. Kita mungkin lagi pada ada kesibukan ya. Kita mau nyanyi lagu apa tadi ya? Allah Sanggup. Oh iya, Allah Sanggup. Kenapa di sini nggak ada ya? Oke, Allah Sanggup ya. Mohon maaf ini ada tiba-tiba ya. Oke, udah ada liriknya ya. Kita percaya apa yang tidak pernah kita lihat, Tuhan akan berikan ya. Tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah
tenang timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kita ulangi ya. Boleh bilang sama teman kanan kirinya ya, apa yang tak pernah dilihat mata, apa yang tak pernah dilihat mata, yes, yang tak pernah didengar telinga, amin Tuhan, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak sekali lagi, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak, amin, yes. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah sanggup ya melakukan segala sesuatu buat kita semua, di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, di dalam apapun yang sedang kita kerjakan. Silakan duduk ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu yang tadi lagi, tapi lirik referennya saja yang terakhir tadi ya. Diam di hadirat-Mu ya. Ku rasakan kasih-Mu, amin. Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, amin Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu. Di hadirat-Mu ku mengangkat tanganku, yes, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat, ku rasakan kasih-Mu. Oh, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, tanganku, haleluya, dan ku bersyukur menyembah-Mu dengan kasih-Mu.
diam di hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk siang hari ini Tuhan, untuk anugerah-Mu atas kami yang menghadiri dan mengikuti ibadah OCM pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, dan juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk penyertaan Tuhan atas kami semua. Dan kami berdoa Tuhan untuk Tuhan yang terus memimpin kami, Tuhan yang mengurapi kami, menolong kami. Pada saat ini Tuhan, Tuhan pakai waktu yang ada ini Tuhan, untuk Engkau menyampaikan isi hati-Mu bagi kami Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih maupun yang menyaksikan melalui Zoom. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Ya, untuk yang hadir di tempat ini juga yang mengikuti secara Zoom. Ya, shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Siang hari ini saya diberi topik untuk disampaikan kepada kita semua, yaitu tentang domba yang terhilang. Ya, mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Kristiadi. Saya saat ini statusnya sudah pensiun ya. Sebelumnya saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN ya selama 28,5 tahun, dan beberapa tahun yang lalu saya sudah pensiun. Tapi ya selain saya ya saya punya beberapa aktivitas ya usaha, dan juga ya walaupun masih baru merintis ya, dan juga saya saat ini dan sudah lama juga dari dulu melayani Tuhan, dan ini yang mau saya sharingkan untuk pada siang hari ini untuk kita semua. Puji nama Tuhan ya. Dan pada tema pada hari ini adalah tentang domba yang hilang ya, tentang domba yang hilang. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan banyak ya, kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai latar belakang Bapak Ibu sekalian. Tapi bagaimana sikap hati kita ketika kita melihat orang-orang? Mungkin itu keluarga kita, mungkin anggota keluarga kita, mungkin juga itu teman-teman kita di kantor, mungkin teman ada yang mahasiswa, mungkin teman kuliah, atau mungkin di komunitas kita dimanapun kita ada ketemu banyak orang ya, tetapi dan kita tahu mungkin ada beberapa bagaimana kehidupan mereka ya. Ada yang belum kenal Tuhan sama sekali, ada yang mungkin sudah tahu tentang Tuhan Yesus tetapi kehidupannya belum di dalam Tuhan. Ada banyak hal ya yang diperhadapkan kepada kita. Tetapi saya mau mengajak kita untuk sama-sama melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus ya, dia melayani, dia menyampaikan satu perumpamaan yang ini menjadi judul pada siang hari ini, yaitu tentang domba yang hilang ya. Ini saya bacakan dari Lukas 15 ayat yang ke-1 ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya ya. Jadi di sini Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan ya, bagaimana ada satu domba yang sesat, dia tinggalkan yang 99 untuk mencari dan menemukan yang satu yang sesat itu ya. Jadi ketika Tuhan Yesus memandang orang-orang yang berdosa ya, di hatinya ada satu kerinduan untuk membawa orang-orang yang berdosa ini, untuk mereka boleh mengenal kebenaran, untuk mereka boleh bertobat dari dosa-dosanya, untuk mereka boleh percaya kepada Tuhan ya. Dan makanya di sini dikatakan ya, tujuannya berkata, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan ya. Jadi
pada siang hari ini kita diingatkan tentang hatinya Tuhan ketika memandang jiwa-jiwa Bapak Ibu sekalian ya. Di dalam kesibukan kita, di dalam rutinitas kita bekerja, kita mungkin nggak memandang teman-teman kita ya, kita pandang sebagai secara sosial aja. Mereka adalah teman, mungkin mereka teman kerja kita, teman apa. Tetapi dalam hati kita, kita tahu bahwa mereka tanpa Yesus, mereka akan binasa ya. Dan ini yang Tuhan Yesus tahu, orang-orang yang berdosa ini kalau mereka nggak bertobat, mereka juga akan binasa. Jadi ketika Tuhan Yesus memandang ini domba-domba yang hilang, domba-domba yang sesat, maka dalam hatinya ada kerinduan untuk dia menjangkau, untuk dia mencari dan menemukan yang hilang itu untuk mereka boleh bertobat dan kembali kepada gembalanya. Dan di sini dikatakan bahwa dia mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya, dan setibanya di rumah ia memanggil, dan kalau ia menemukannya ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira ya. Sang gembala ketika menemukan domba yang sesat itu dia akan memanggilnya dan ia gembira ya. Satu kegembiraan adalah ketika orang yang berdosa itu boleh dimenangkan bagi Tuhan untuk boleh bertobat dan datang kepada Tuhan. Maka di sini dikatakan demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang yang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Nah dari sini kita diingetin siang hari ini bagaimana Tuhan ini ingin menyatakan hatinya ya. Dia ketika memandang jiwa-jiwa, ketika dia memandang manusia, yang dia inginkan adalah untuk, bahkan itu tujuannya dia datang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang Bapak Ibu sekalian. Itu adalah hatinya Tuhan ya. Ketika dia melihat seseorang, ada dia kerinduan dalam hatinya untuk setiap manusia, setiap orang itu untuk dia selamatkan, untuk dia boleh mencari dan menemukan dan menyelamatkan yang hilang ya. Jadi itulah hatinya Tuhan. Ada hatinya Tuhan, ada kerinduan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, tubuh Kristus ini adalah kita gereja Tuhan, kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Saat ini Tuhan mau memakai kita untuk kita boleh sebagai alatnya Tuhan untuk menjangkau, untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang ini, menyelamatkan yang terhilang ini ya, karena sekarang Tuhan mau pakai kita gerejanya Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu siang hari ini satu pesan Tuhan adalah mari kita untuk kita mulai memandang dengan hatinya Tuhan ya. Minggu lalu dibagikan bagaimana tentang hati Tuhan untuk bangsa-bangsa ya. Ketika ada yang memiliki hati untuk memenangkan bangsa-bangsa, dia akan bergerak untuk pergi menjangkau, memenangkan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Suatu tempat ya dibagikan minggu lalu untuk tentang pelayanan di suku anak dalam di daerah Jambi ya. Dan itulah hatinya Tuhan. Ketika seorang memiliki hatinya Tuhan, melihat jiwa-jiwa dengan hatinya Tuhan yang penuh belas kasihan, ada kerinduan, dan dia akan mencari, menyelamatkan yang hilang. Nah pada siang hari ini, mari kita sebagai apapun kita, mungkin saat ini ada yang bekerja, ya sedang bekerja, mungkin ada yang sedang usaha, sesuatu apapun posisi kita, yang mungkin ada yang masih kuliah, apapun ya. Mari kita sambil melakukan aktivitas kita mengerti bahwa kita hidup tidak hanya melakukan kegiatan kita, tugas-tugas kita, tapi ada sesuatu yang ingin Tuhan lakukan atas kita. Yaitu Tuhan mau memakai kita untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena inilah tugas kita, panggilan kita. Oleh karena itu makanya firman Tuhan, dia memberikan perintah agung kepada, amanat agung kepada kita ya sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman ya. Jadi ada perintah dari Tuhan ya, karena Tuhan saat ini dia sudah ada di sorga ya, dan dia kirim kepada kita roh penghibur, Roh Kudus ya, yang menyertai kita ya. Dan Tuhan perintahkan kepada kita gerejanya,
jemaat Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ini adalah panggilan untuk kita semua ya. Ayat ini sudah sering kita dengar, tetapi pada siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bagaimana hati Tuhan tadi, hati yang rindu untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang untuk datang kepadanya, untuk mereka boleh menerima keselamatan yang daripada Tuhan, yaitu dan di sini firman, bagaimana mereka bisa diselamatkan. Firman Tuhan katakan Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus, Bapak Ibu sekalian. Dan ada banyak orang saat ini yang di luar Tuhan Yesus. Nah, tanpa kita sadari kita melewati, kita bergaul dengan mereka tanpa ada satu kerinduan untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Tetapi pada siang hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita bahwa panggilan untuk membawa jiwa datang kepada Tuhan itu adalah hatinya Tuhan ya. Makanya ini ada suatu perintah bahwa untuk kita membawa jiwa kepada Tuhan. Ini adalah perintah daripada Tuhan melalui amanat agungnya, tapi juga adalah kebutuhan dari manusia bahwa mereka perlu untuk diselamatkan. Karena tanpa percaya Yesus, manusia akan binasa, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi penting bagi kita untuk memahami ini, ya, bahwa sekaligus ya kita melakukan kehidupan. Setiap Sabtu dan Minggu saya bolak-balik ya, dari waktu itu saya mau pelayanan pertama di kota Cirebon ya. Jadi dari Bandung ke Cirebon itu setiap Sabtu pagi berangkat dan Minggu malam baru pulang. Seninnya udah kuliah lagi. Terus itu ya. Jadi memberikan waktu walaupun sebagai mahasiswa tapi hati untuk melayani Tuhan, hati untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, ya itu yang Tuhan gerakkan dalam hati saya untuk boleh membuka pelayanan dan menginjili banyak orang di kota itu untuk mengubahkan kota itu. Dan itu yang terjadi. Kemudian setelah bekerja Bapak Ibu sekalian, api untuk melayani Tuhan, hati untuk membawa banyak jiwa itu juga terus berlanjut. Jadi ketika waktu itu saya bekerja, ya, yang pertama saya ditempatkan di kota di Papua. Saya di Papua 5 tahun, ya. Selama di sana pun, ya, saya bergabung dengan gereja lokal di sana dan kemudian juga melayani di sana, ya, membawa beberapa orang datang pada Tuhan, ya, ketika di sana. Kemudian 5 tahun di Sorong, saya pindah ke Jambi. Ya, di Jambi ini ada gereja Oikumene juga di perusahaan. Sehingga ya puji Tuhan saya dipercaya, padahal waktu belum lama pindah sudah untuk ya menjadi melayani bahkan memimpin di gereja Oikumene tersebut ya dengan berbagai latar belakang. Kemudian dari Jambi ini sering diundang juga untuk ke gereja-gereja yang lain ya, dan juga di situ ada kesempatan untuk menjadi berkat, membawa jiwa-jiwa
di daerah itu ya. Selama 4 tahun saya di Jambi, kemudian saya pindah ke daerah Riau ya karena tugas, dan di sana juga Tuhan bukakan ada satu gereja untuk tempat melayani, dan melalui situ ada pegawai-pegawai di sana bisa dilayani, dan juga orang-orang di luar bisa hadir untuk bisa dilayani dan dimenangkan bagi Tuhan ya. Nah, jadi di dalam pekerjaan itu saya bagikan tadi, bahkan ketika dari mahasiswa, ketika bekerja ya, dan saat itu saya akhirnya pindah ke Jakarta. Di Jakarta pun puji Tuhan ya, Tuhan pakai untuk boleh melayani, menjadi saat ini saya menjadi melayani satu gereja ya di daerah Joglo, Jakarta Selatan, dan sampai saya berhenti bekerja, saya pensiun, sampai saat ini saya masih melayani menjadi gembala. Dan ya di dalam pelayanan pasti banyak ya jiwa-jiwa yang dilayani. Di dalam melalui pelayanan pasti banyak jiwa, kita perlu menjangkau orang-orang yang belum percaya Tuhan untuk mereka boleh datang kepada Tuhan. Nah, jadi ini saya mau bagikan ini untuk bagi kita yang bekerja. Mungkin ketika kita bekerja, kita tidak hanya habis waktu untuk bekerja, tetapi ada sesuatu yang tugas yang Tuhan berikan ya kepada kita juga ya, yaitu untuk kita membawa jiwa-jiwa. Kita punya hati untuk teman-teman kita punya hati untuk orang-orang yang kita temui, kita punya hati untuk keluarga kita punya hati mungkin komunitas yang lain, mungkin ada komunitas olahraga di mana kita berteman, ada banyak hal di mana kita ketemu banyak orang. Tetapi saya ingatkan lagi, kadang kita kalau karena rutin kebiasaan kita memandangi tanpa hatinya Tuhan. Jadi maksud itu biasa aja. Tetapi pada siang hari ini saya mengajak untuk kita semua, untuk kita memandang jiwa-jiwa dengan belas kasihan, dengan hatinya Tuhan. Ya, mulai kita doakan, mulai kita ajak, ya, mulai kita perkenalkan, dan nanti suatu saat ya kita sampaikan firman Tuhan untuk mereka boleh mendengar tentang Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan semua makan binasa, Bapak Ibu sekalian. Karena keselamatan tadi dikatakan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena itu mari kita miliki hatinya Tuhan ya. Mungkin kita sekarang senang-senang sama mereka bergaul, tapi tanpa kita sadari mereka adalah akan binasa tanpa Tuhan Yesus. Ya, karena itu kita perlu untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang ya yang Tuhan pertemukan kepada kita ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Dan satu contoh bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan orang adalah, dan bagaimana cara tentang memberitakan Injil, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat satu contoh ini di dalam Yohanes. Ya, Yohanes pasal yang keempat, yaitu tentang perempuan atau wanita dari Samaria, ya, perempuan Samaria, ya. Ini adalah contohnya bagaimana Tuhan Yesus memperhatikan, peduli ya kepada seseorang, yaitu perempuan Samaria ini. Jadi ketika itu perempuan ini sedang ke sumur untuk ambil air siang-siang, dan Tuhan Yesus mendatanginya, dan kemudian Tuhan Yesus melakukan tentang dia mau mengambil air, Tuhan Yesus ambil bicara tentang air ya kepada wanita ini. Dan akhirnya wanita itu ya yang tadinya hidupnya tidak benar, di ayat 10 di ayat bahwa ya di ayat ke-18 dikatakan bagaimana kehidupan wanita ini, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar, kata perempuan kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Jadi Tuhan Yesus sampaikan masalahnya ya kepada perempuan ini, dan akhirnya perempuan ini Tuhan Yesus sampaikan firman Tuhan bahwa dia adalah kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, di ayat ke-21, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kamu menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang
Dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, kemudian perempuan itu menyampaikan kabar pertemuannya dia dengan Tuhan Yesus, dan akhirnya satu kampung itu di ayat 39-nya dikatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ya. Jadi perempuan ini adalah orang berdosa. Jadi bagaimana Tuhan Yesus katakan hatinya ya untuk mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Jadi dia datangi perempuan ini, kemudian dia ajak bicara, ya, dia tahu kebutuhannya perempuan ini dan dia sampaikan kebutuhannya, kemudian dia sampaikan firman Tuhan, dan perempuan itu akhirnya percaya dan mengenal Yesus, kemudian dia sampaikan kepada orang kampung dan kotanya untuk boleh saya bertemu dengan seseorang. Dia di sini dikatakan ia mengatakan kepada segala sesuatu yang telah kuperbuat, ya. Jadi dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Dan jadi caranya adalah dengan menceritakan apa yang dialami oleh bersama dengan Tuhan, ya. Dan dampaknya luar biasa. Jadi ketika kita memberitakan Injil kepada seseorang, ya, Tuhan bisa pakai orang itu dengan luar biasa menjadi berkat. Bahkan perempuan ini, ya, menjadi berkat bagi sampai kotanya. Banyak orang percaya kepada Tuhan, ya, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini hatinya Tuhan. Mungkin banyak orang yang dari sini saya melihat bagaimana Tuhan itu datang, kemudian dia mau peduli. Padahal tuh bagi orang Yahudi untuk melewati daerah Samaria aja udah nggak mau gitu ya. Kemudian apalagi bicara sama perempuan yang seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus lakukan itu tadi untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan itu Tuhan lakukan, dan akhirnya perempuan itu dipakai oleh Tuhan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, saya punya pengalaman seperti ini. Ada seseorang, ya, waktu saya kuliah ada kos-kos di kosan saya. Ada seorang adik dari teman saya datang, kemudian ya karena hati Injil tadi, langsung dia beritakan Injil untuk dia percaya dan terima Tuhan Yesus, dan puji Tuhan dia percaya dan terima Tuhan Yesus. Kemudian setelah itu saya lulus, nggak ketemu, setelah beberapa puluh tahun saya kembali lagi ke kota itu, dan ternyata ya dia sudah jadi pendeta di situ, dan saya datang di ibadahnya. Wah, luar biasa pekerjaan Tuhan gitu ya. Bagian saya dulu hanya memberitakan Injil aja ke dia untuk dia percaya, ya. Tetapi ternyata Tuhan pakai dia besar, ya. Dia menjadi punya jemaat yang besar, yang banyak gitu ya. Nah, jadi itu pengalaman saya, Tuhan bisa pakai seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Jadi orang yang diinjili oleh Tuhan Yesus, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ya, saya kalau nggak ada yang menginjili mungkin nggak terjadi seperti itu. Tapi karena Tuhan Yesus datang dan perempuan ini mau menerima dan dia mau bertindak menceritakan apa yang dia alami kepada orang-orang di kota Samaria itu, maka banyak orang di kota itu menjadi mengenal Tuhan Yesus, ya. Nah, jadi kita mari saat ini, karena ini juga adalah perintah Tuhan, ya. Jadi bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan aja untuk kita memberitakan Injil, tetapi ini adalah perintah bagi semua orang percaya untuk kita menyampaikan kabar baik Injil itu kepada banyak orang, Bapak Ibu sekalian. Dan siang hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita boleh memandang jiwa-jiwa dengan belas kasihan Tuhan. Karena tanpa Yesus mereka binasa. Ya, tanpa Yesus mereka binasa. Dan Tuhan Yesus sampai dia rela diejek sama orang ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat untuk karena dia bergaul dengan orang-orang berdosa. Tetapi bagi Tuhan, tujuan dia untuk membawa orang-orang berdosa itu datang kepada Tuhan, dimenangkan bagi Tuhan. Nah, jadi dalam saya mengajak untuk kita mungkin sebagai karyawan atau sebagai usahawan atau apapun, ya, di tengah kesibukan kita, ingat bahwa kita punya satu tugas, ya, untuk membawa banyak orang. Dan mungkin di dalam kehidupan kita
ada banyak yang kita temuin di rumah, misalkan kita punya mungkin asisten rumah tangga, mungkin belum kenal Tuhan, kita mungkin banyak anggota keluarga, kakak, adik yang atau orang tua yang belum kenal Tuhan, dan kita mosok diam aja kalau mereka binasa tanpa Tuhan. Kita harus bertindak, membawa seisi rumah kita datang pada Tuhan. Ya, doakan dan ajak ya. Dan apa yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini sangat sederhana, dia hanya menceritakan apa yang dia alami dan Tuhan pakai itu luar biasa membawa orang datang kepada Tuhan. Ya, juga ada satu contoh lagi bagaimana sangat sederhana itu, bagaimana Andreas dia bertemu Mesias dan memberitanya kepada Petrus dan ngajak ya. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Karena itu mari kita, saya selalu bagikan untuk kita semua lakukan, mulai dari yang paling gampang untuk hadir dalam ibadah. Karena nanti di ibadah bisa dilayanin untuk orang percaya Tuhan Yesus. Kalau belum bisa menginjili secara langsung ya, tapi perlu belajar untuk kita bisa perintah sekalian ya. Di dalam jemaat yang saya layani ada beberapa begitu ibu-ibu yang belum tahu caranya menginjili, tetapi dia rindu membawa banyak orang. Ya, jadi dia yang dia lakukan adalah dia ajak ya untuk datang ke gereja, nanti di gereja datang bisa dilayanin gitu. Ada juga yang di tetangganya, saya diminta datang untuk melayani tetangganya. Jadi ada yang jadi gitu. Jadi dia rindu untuk menyelamatkan banyak orang tapi belum tahu cara melayaninya atau cara ngomongnya gimana gitu, memberitakan Injilnya. Ya jadi ya saya sering dipanggil, ayo saya dipanggil ya Bang, ayo Bang kita datang ke sini. Nanti ada tetangga saya nih butuh siap apa kita bisa sampaikan Injil. Oke, yuk kita datang sama-sama, datang kita kunjungin, kita layanin dan akhirnya percaya Tuhan Yesus. Ada yang bisa dipakai seperti itu. Ya, jadi yang paling gampang seperti tadi ada Andreas, ada Filipus, ya dia beritakan dan dia ajak ya saudaranya untuk ketemu Tuhan Yesus, dan akhirnya mereka malah jadi murid Tuhan Yesus Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mulai dari yang seperti itu ya, kemudian nanti belajar lebih dalam, sebenarnya nggak terlalu sulit untuk memberitakan Injil ya. Yang penting karena pada prinsipnya adalah semua manusia sudah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut, semua manusia dalam kebinasaan, tetapi puji Tuhan ada kasih karunia Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, dan setiap yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal ya. Intinya adalah prinsipnya seperti itu, adalah keselamatan hanya ada melalui percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat ya. Nah, jadi mari kita mulai tidak cuek sama orang lain, tapi kita mulai peduli. Mungkin ada mulai dari keluarga, nanti teman kita ya, ada teman di sini yang mungkin dia mungkin secara mereka Kristen tetapi kok nggak pernah ke gereja gitu ya. Nah, mulai ajak ya, mulai dari ibadah ini, Jumat ini ya, yang kelihatannya hidupnya jauh dari Tuhan, ajak ya. Bahkan mungkin ada yang latar belakang lain yang mungkin rindu untuk kenal Tuhan, ya bisa diajak ya. Kalau mereka rindu untuk kenal Tuhan, dan bahkan ya nanti untuk bisa membawa mereka datang kepada Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Karena Tuhan itu tahu ya bahwa tanpa Tuhan Yesus mereka itu akan binasa, dan kita makanya sebagai orang yang percaya pada Tuhan Yesus, kita alatnya Tuhan, kita juga mengerti dan memiliki hatinya Tuhan itu, ya, hatinya Tuhan itu untuk kita di tengah pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai usahawan atau apapun, kita punya hatinya Tuhan. Dimulai dari keluarga kita,
teman-teman kita diajak, ya. Jadi itu yang paling gampang, ya, seperti tadi ada Andreas, ada Filipus, dia ngajak saudara-saudaranya untuk datang dan ketemu Tuhan. Dan juga wanita Samaria tadi memberitahu kepada wanita kotanya, hari Jumat ada ibadah loh, OCM di sini, ya, di lantai 2, ayo datang. Nah, ya, dengan begitu paling tidak sudah mulai langkah awal untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Karena nanti di sini bisa dilayani lebih dalam lagi, lebih lanjut lagi untuk mereka menerima Yesus, ya, mereka untuk bisa percaya Yesus dan mereka boleh terima keselamatan daripada Tuhan. Tapi kalau nggak ada yang ngajak, gimana mereka bisa datang? Gimana mereka bisa tahu? Bagaimana bisa percaya kepada Tuhan? Kalau nggak ada yang ngasih tahu, kalau nggak ada yang ngajak gitu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah makanya mulai ada yang mengajak untuk ikut dalam ibadah di tempat ini, ya. Ibadah tempat ini semakin dipakai Tuhan, luar biasa, ya. Kita doakan nanti ini kalau semuanya mengajak, mulai dari satu orang bawa satu aja, ya. Mulai ini semakin penuh, amin, ya. Jadi mulai dari seperti itu, kita mulai punya hati untuk kita mau dipakai Tuhan, ya, untuk kita bisa tergerak memandang mereka. Jadi ketika kita memandang teman-teman kita rindu untuk bawa mereka datang pada Tuhan. Kita rindu untuk dipakai lebih dalam lagi oleh Tuhan, ya, untuk hidup kita ini memuliakan Tuhan dengan cara melayani Dia, dengan cara mengerjakan pekerjaannya Dia. Apa sih pekerjaan Tuhan? Tujuan Tuhan datang, Dia mencari dan menyelamatkan yang hilang, Bapak Ibu sekalian. Biarlah kita jadi orang percaya, kita jadi alatnya Tuhan, mencari, menyelamatkan yang hilang. Ya, puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami untuk kami memiliki hatinya Tuhan. Hati yang penuh belas kasihan Tuhan, memandang jiwa-jiwa yang tersesat, jiwa-jiwa yang akan binasa, jiwa-jiwa yang di luar Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi hatinya Tuhan. Hati yang penuh kasih, hati yang penuh belas kasihan, memandang jiwa-jiwa. Kami tidak hidupnya untuk kepentingan diri kami sendiri. Tapi biarlah mata hati kami, tujuan hidup kami, siang hari ini kami dijamah oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas kami, untuk memakai kami menjadi alatnya Tuhan. Bahkan Tuhan memerintahkan ini kepada kami. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Biarlah firman Tuhan bicara pada kami siang hari ini. Untuk kami mengerti. Ada panggilan yang mulia. Menjadi kawan sekerja Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan. Membawa banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk seluruh keluarga kami. Kalau ada yang belum mengenal Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan jangkau. Pakai kami Tuhan untuk memberitakan, menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada keluarga kami Tuhan. Untuk mereka boleh datang pada Tuhan, percaya pada Tuhan Yesus. Kalau ada teman-teman kami Tuhan yang masih jauh dari Tuhan, bahkan yang belum mengenal Tuhan, Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi kami, Tuhan yang tunjukkan kepada kami untuk boleh kami dipakai membawa banyak orang latar belakangnya apapun untuk mereka datang pada Tuhan Yesus. Karena tanpa Tuhan Yesus mereka binasa. Tanpa Yesus mereka tersesat. Tanpa Yesus mereka tidak ada pengharapan. Karena itu kami berdoa Tuhan, hanya Yesuslah sumber keselamatan. Hanya Yesuslah sumber pengharapan. Hanya Yesuslah sumber perlindungan. Karena itu biarlah kami memberitakan nama Yesus kepada banyak orang Tuhan. Pakai kami Tuhan di tengah pekerjaan kami, di tengah kegiatan kami, untuk kami boleh tetap memandang jiwa-jiwa dengan kasih Tuhan. Karena banyak yang membutuhkan pertolongan. Dan hanya Yesus yang sanggup untuk menolong. Ada banyak orang yang putus asa. Ada banyak orang yang kecewa.
Dan jawabannya hanya Yesus yang sanggup pulihkan. Hanya Yesus yang sanggup sembuhkan. Hanya Yesus yang sanggup selamatkan. Karena itu kami berdoa Tuhan, pakai kami Tuhan, Roh Kudus Engkau bicara lebih dalam lagi. Untuk kami mengerti dan melakukan Tuhan. Memakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Menyelamatkan domba-domba yang terhilang, yang tersesat. Untuk mereka mengenal Tuhan, mengalami kasih Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan. Mereka perlu mendengar tentang Yesus. Mereka perlu percaya hanya kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya juga mau mengucapkan terima kasih buat Kak Elia nih yang suka ngajakin teman-temannya. Hari ini mungkin lagi ada ini aja kerjaan. Tapi banyak loh yang diajakin Kak Elia. Ini juga Bang Daniel sama Kak Mea ya. Diajakinnya Kak Mea juga lagi nggak bisa nih hadir. Sama satu lagi Kak Dora yang suka ngajakin teman-temannya di sini. Nggak tahu nih ada apa lagi, ada pada kesibukan lagi semuanya ya. Tapi puji Tuhan ya, saya juga pengen bagi berkat ya. Jadi ada satu keluarga di mana dia itu anaknya berkebutuhan khusus, lalu di gereja-gereja lain itu, di gereja tempat dia pernah datangi itu tidak ada pelayanan untuk anak kebutuhan khusus karena memang suka tantrum ya, lalu juga ya punya dunianya sendiri begitu ya. Lalu di gereja tempat saya bergereja itu dilayani si anak ini. Ya, anak ini bisa dilayani masuk sekolah minggu juga seperti biasa, tapi ada yang nanganin secara khusus ya satu orang seperti itu. Nah, yang luar biasa adalah sebetulnya setelah jadi mereka itu sebelum kami layani, mereka itu kan karena tidak bisa bergereja di tempat lain, mereka itu mencari pertolongan dan kami akhirnya datang ke rumah mereka, mendoakan mereka, lalu bawa anaknya ke gereja kita, lalu dilayani. Dan yang menarik adalah suaminya. Jadi suaminya ini nggak pernah ke gereja. Suaminya nggak pernah mau ke gereja, istrinya doang yang suka online terus ngelihat ikutan doa pagi begitu ya. Tapi suaminya nggak pernah ikut. Nah, tapi belakangan ini ternyata anaknya itu kalau bangun tidur nggak bisa malam. Jadi tidurnya selalu pagi gitu, pagi jam 3 jam 4 gitu. Jadi jam 6 itu belum bisa bangun, jadi nggak bisa ke gereja lagi. Nah yang luar biasanya adalah suami istri ini akhirnya jadi gereja. Dua-duanya bergereja, meskipun bukan di gereja tempat saya bergereja, tetapi dia bergereja di yang jam 6:30 pagi. Alasannya suaminya kenapa dulu nggak pernah gereja, karena dia harus buka toko jam 10. Jadi dia buka toko jam 10, jadi dia nggak pernah mau gereja dan dia juga nggak terlalu peduli sih. Dia juga nggak. Tapi setelah kami layani, kami doakan, mungkin ada hadirat Tuhan, ada sentuhan Tuhan lah ya di dalam hatinya. Akhirnya mulai minggu, udah mulai sebulan ini ya, mereka udah mulai setiap minggu berdua bergereja bersama-sama 6:30 pagi. Jadi luar biasa kalau kita mau mendatangi atau mencari domba yang hilang ya, mencari orang yang membutuhkan. Pasti ada berkat, ada kebaikan Tuhan, bahkan ada keselamatan buat si suami ini dan akhirnya suami ini jadi rajin ke gereja ya tiap minggu. Oke Bang Yopi, mungkin pengumuman dan ditutup. Terima kasih semuanya, silakan Bang. Baik, kita berikan tepukan dulu buat Mas Kris, buat yang ada di Zoom juga ya, berikan emoticon terima kasih Mas Kris firmannya hari ini luar biasa. Kita boleh belajar bahwa Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Dan Tuhan mau kita punya pikiran yang sama seperti Yesus. Bagaimana caranya? Mulai dengan mengajak dulu ya, hanya mengajak aja, mengajak. Nanti Tuhan akan pakai banyak cara ya. Puji Tuhan, kita mau kumpulkan persembahan, boleh ditampilkan. Kalau buat Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, ada QRIS-nya, boleh ditampilkan. Nah, kemudian yang kedua kita tetap ada ibadah OCM di tempat ini, ya minggu pertama dan minggu ketiga, setiap Jumat pertama dan Jumat ketiga.
Ini karena Jumat pertama kali ya, jadi masih banyak uangnya, jadi makan-makan dulu kali ke mall ya. Biasa kalau Jumat ketiga agak rame ya, Jumat ketiga agak rame. Tadi saya ketemu di depan ada satu orang yang datang, dia pakai bahasa Inggris, dia bilang, ini boleh masuk nggak? Boleh, saya bilang, ada requirement yang harus dipenuhi? Nggak ada, tinggal masuk aja saya bilang. Tinggal ibadah, oh gitu ya, wah oke, nanti minggu ketiga dia bilang. Terus ada juga ibu-ibu tadi 3 orang, ternyata dia punya kantor di atas, dia juga mau hadir ya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu Saudara, amin. Nah ini kita sudah masuk di bulan November, ayo semangat untuk akhiri target kita masing-masing, amin. Nanti di bulan Desember, bulan depan kita juga akan ada acara khusus ya, biasa OCM juga ada acara khusus, Christmas, entah kita ke panti asuhan atau kemanapun, atau ke TK atau kemana, nanti kita sepakati sama-sama. Supaya kita juga bisa jadi berkat buat banyak orang, amin. Baik, itu saja pengumumannya ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom silakan juga. Kita mau tutup dalam doa, mulai bangkit berdiri, kita mau datang pada Tuhan. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu, benar bahwa firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang ditaburkan tadi oleh hamba-Mu Tuhan, itu menjadi benih yang subur, benih yang tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Ada orang-orang yang boleh mengenal Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Bahkan bukan sekedar mengenal Tuhan, mereka akan menjadi hamba-hamba-Mu yang memperkenalkan Yesus kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, diberkati pekerjaan hamba-hamba-Mu di tempat ini. Rekan-rekanku yang ada di Zoom maupun di tempat ini Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap pekerjaannya berhasil Tuhan. Berhasil berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami berdoa target-targetnya tercapai di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan tidak ada hambatan apapun yang bisa menghalangi. Karena ada kuasa-Mu Tuhan yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau luar biasa. Kalau ada yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami menumpangkan tangan kami buat setiap yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada yang mentok dengan pekerjaannya atau apapun Tuhan kami katakan terobosan terjadi dalam nama Yesus. Kalau ada masalah hubungan dengan bosnya, dengan rekan sekerja, kami katakan pulih dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami mau selesai, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing, kami mau terima berkat. Mari angkat tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Umat Tuhan, kepunyaan Tuhan, kembalilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan daripada Roh Kudus berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupanmu. Pekerjaan yang kau lakukan berhasil, keluargamu diberkati, pekerjaanmu diberkati, usahamu diberkati. Apapun yang kau lakukan dengan tanganmu diberkati di dalam nama Yesus. Dan melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dihalau dari hidup mara bahaya dan kecelakaan, dijauhkan hidupmu segala sakit penyakit. Dan hidupmu adalah kehidupan yang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima setiap berkat Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Oke, terima kasih, Tuhan berkati. Ibadah selesai. Boleh bersalam-salaman buat yang di Zoom, silakan juga Bapak Ibu. Ya, Tuhan berkati, selamat kembali bekerja, jadi berkat buat banyak orang dalam nama Yesus. Haleluya. Berkati.